memperoleh ketakwaan, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan akhir dari kehidupan itu adalah kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan saja diskusi kita pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah sudah saya share materi atau ujian semester untuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan insya Allah hari ini mungkin deadline terakhir ya, deadline sampai jam 12 malam. Mudah-mudahan ini udah mengirim semua ya. Ada yang belum? Pak Arifin udah belum, Pak Arifin? Tugasnya apakah sudah dikumpulkan semuanya? Bagaimana tugasnya? Testimoni tugasnya? Lumayan ya. Ya kan tinggal mindahin doang jawabannya, jadi nggak terlalu sulit lah. Tinggal mindahin semuanya, tinggal di googling dan seterusnya. Ya, tinggal mindahin jawaban doang. Oke, ini sudah ada materi ya, materi ke-8 apa ke-7 ini? Ke-8. Tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan. Oke, kelompok 8. Alhamdulillah ini sudah ada Mas Rifki Tata Hatta dan Mbak Indah Rahmatiningrum. Ya, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum dimulai, saya mau tanya, ada berapa kelompok lagi yang belum presentasi? Kelompok terakhir boleh dijawab, siapa kelompok terakhir? Kelompok terakhir sampai tema apa ya kalau boleh tahu? Hari ini pemberdayaan perempuan, besok Muhammadiyah dan politik. Muhammadiyah dan politik ada yang presentasi? Hadir Pak, ada. Halo? Ada Pak. Ada, Saya. Oke. Kemudian Kiprah Muhammadiyah di masyarakat ada? Kiprah Muhammadiyah di masyarakat? Ada kiprah Muhammadiyah dan masyarakat? Nggak ada ya? Sampai Muhammadiyah politik aja? Bagaimana ketua kelas? Halo, Pak Mardi? Iya Pak, belum ini nih, lagi nyari catatannya Pak. Belum ketemu. Artinya gini, saya mau tahu batas tugas kelompoknya ini sampai di tema apa, karena kalau nggak salah ada sisa tema yang belum terakomodir untuk dipresentasikan. Nah, dari sisa tema tersebut saya mau bagi lagi menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti teman-teman diskusi kembali. Jadi yang semulanya satu kelompok mungkin 2 orang, sisanya mungkin bisa lebih dari 2 orang. Ya, mohon info ya nanti ya di akhir pertemuan, mohon info ketua kelas untuk menginfokan kepada saya. Nanti di akhir nanti saya bagi menjadi beberapa orang gitu ya, atau setelah masa kuliah ini berakhir nanti besok atau nanti malam nanti saya share untuk dibagikan kelompok selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Oke, baiklah. Saya berikan kesempatan untuk Mas Rifki dan juga Mbak Indah untuk mempresentasikan makalah pada sore hari ini. Mohon untuk disimak. Jika ada yang sesuatu yang penting silakan dicatat dan bisa langsung di-share juga slide-nya. Baik, saya persilakan waktu dan tempat kepada Mas Rifki.
Boleh saya mulai, Pak? Oke, Boleh. Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan sempat, memberikan sehat, memberikan nikmat pada pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah diberi kesempatan lagi. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan syafaat, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam pada hari ini sehingga kita bisa menjalani kehidupan penuh damai yang walaupun kita tahu kondisi Islam sekarang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Bapak dosen yang saya hormati, perkenankan kami untuk menyampaikan masalah di sini adalah pemberdayaan perempuan, khususnya di dalam Muhammadiyah. Tahadus binimah sedikit ya, Pak dosen. Di sini kami merasakan bermuhammadiyah, beraisyah di Kuala Lumpur itu rasanya lebih syahdu, rasanya lebih gimana gitu. Mungkin sama dengan halnya ketika Pak Hasan Rizky menyanyikan lagu Indonesia Raya di Kuwait, itu rasanya lebih ada manis-manisnya. Kalau di Indonesia kan terasa biasa-biasa aja. Mungkin kalau di negara lain dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya, itu rasanya lebih tentram, lebih bangga, lebih damai. Sama juga bermuhammadiyah dan beraisyah di luar Indonesia itu rasanya lebih nikmat. Ada beberapa hal yang nasionalis ya. Gimana? Iya, lebih nasionalis. Lebih bernasionalisme. Betul. Jadi di sini pun ada beberapa hal yang khususnya di pemberdayaan perempuan gitu ya. Ada di gerakan-gerakan Aisyah di sini ada beberapa hal yang tidak kami dapatkan di Indonesia. Seperti halnya kalau misalnya di sini kita beraisyah itu bisa bergandengan tangan, bisa jejeran bareng, duduk bareng, akur bersama NU dan Muslimat, dan ini kan jarang kita lihat nih di Indonesia, ataupun saya sendiri di Wonosobo beraisyah kok jejeran bisa punya proker bareng sama Muslimat ataupun dengan NU, itu kan jarang sekali. Tetapi kebetulan kami di sini bisa punya proker bareng, yuk sunatan massal bareng, atau punya kegiatan-kegiatan pendidikan bareng di sini bisa dilakukan. Dan di sini rasanya syahdu ya, nasionalis gitu. Oh, bangga gitu bisa jadi warga Aisyah dan Muhammadiyah di Kuala Lumpur. Gitu. Sedikit Pak Milana, ini untuk intermezzo aja. Baik, nggak mau terlalu lebar. Di sini kembali lagi ke rumusan masalah yang mau disampaikan, yaitu ada dua hal, yaitu pengertian pemberdayaan perempuan dan juga peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan perempuan. Jadi di sini ada dua aspek yang akan kami bahas di dalam makalah ini. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini pengertian ataupun pemberdayaan adalah empowerment, berasal dari kata dasar power, yang berarti kemampuan ataupun kekuatan, sedangkan kalau menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, itu pemberdayaan itu bisa dianggap sebagai proses ataupun cara perbuatan pemberdayaan. Untuk secara umum, pemberdayaan merupakan suatu proses yaitu memberikan daya, memberikan power untuk apa? Untuk suatu komunitas ataupun kelompok masyarakat bertindak mengatasi masalah di dalam kelompok tersebut.
serta mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Jadi di sini sama halnya dengan ini di pemberdayaan ya. Jadi pemberdayaan adalah power. Pemberdayaan adalah proses memajukan, proses mengatasi masalah, yaitu khususnya sekarang ada di Muhammadiyah, kita memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di dalam Muhammadiyah ini. Next, Pak Rifki. Sedangkan untuk Muhammadiyah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Muhammadiyah adalah organisasi besar Islam ya, bahkan dikategorikan sebagai terbesar, yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ataupun Bapak Darwis ya. Nah, di situ diberi gelar setelah beliau. Pak Rizky, tahunnya ya bisa di-mute dulu. Itu Pak Matsoni. Pak Matsoni. Baik. Ini nggak bisa di-mute ya, kenapa ya? Tadi konfirmasi. Pertama, laptopnya katanya mati, karena PKBM ini sebelumnya dia udah pernah. Boleh dilanjut ya? Dilanjut atau gimana nih? Oke. Silakan. Lanjut ya. Baik. Jadi Muhammadiyah sendiri lahir di Jogja, di Kampung Kauman. Di sini ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah seperti yang kita sudah tahu dari kuliah-kuliah terdahulu atau sebelum-sebelumnya. Jadi Muhammadiyah ini kan lahir gara-gara ada beberapa krisis, ada beberapa aspek krisis, yaitu krisis dari pendidikan, krisis kemiskinan. Boleh sebentar ya? Boleh sebentar. Boleh main bahasa bahasa. Boleh saya. Nah, di sini ada beberapa aspek, terutama aspek keagamaan, yaitu aspek agama Islam. Sejak awal berdirinya, di samping fokus terhadap kondisi keagamaan Islam, Muhammadiyah juga memiliki perhatian yang sangat besar terhadap aspek sosial masyarakat, pendidikan, dan pemberdayaan kaum perempuan. Sebagai partner nih dalam dakwahnya, jadi laki-laki tidak akan terlepas dari perempuan mungkin ya di situ maksudnya. Jadi maka di sini ada wadah tersendiri. Ki Haji Ahmad Dahlan menciptakan wadah tersendiri yaitu untuk para perempuan. Next, Pak Rifki. Konon katanya ataupun menurut sejarah di sini, bentar. Nah, konon katanya dilihat dari sejarah, memang di sini di Asia Tenggara itu sudah umum bahwasanya kawasan ini itu dikenal sebagai atau daerah yang memiliki atmosfer mendukung aktivitas perempuan di ruang publik dan memberikan dukungan bagi otonomi perempuan yang cukup besar. Jadi memang sudah hal yang lazim ya, mungkin dari awalnya seperti itu. Dan bermula dari sinilah maka gagasan dan ide yang melatar belakangi berdirinya ortonom dari Muhammadiyah terhadap pemberdayaan perempuan. Tahun 1912 Muhammadiyah berdiri. Setelah itu 2 tahun kemudian 1914 maka terjadi perkumpulan Sopotresno. Siapa sih? Apa aja sih Sopotresno di sini? Sopotresno di sini yaitu perkumpulan para gadis-gadis, gadis-gadis yang terdidik di sini di sekitar Kauman. Di sini Ahmad Dahlan ini cikal bakal nih embrionya Aisyah berdiri, yaitu di tahun 1914. Di sini ada Sopotresno, di situ ngumpul nih para gadis-gadis berpendidikan. Lalu di situ Ahmad Dahlan mengomporin untuk para perempuan-perempuan ini bisa belajar lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, baik pendidikan formal ataupun keagamaan. Jadi di sini Pak Kiai Ahmad Dahlan menyuruh atau menyeru kepada
anak-anak temennya, saudaranya, saudara perempuan untuk bisa belajar lebih tinggi lagi, walaupun kondisi saat itu hal yang mustahil, itu hal yang nggak lazim, perempuan kok sekolah tinggi-tinggi itu untuk apa. Jadi itu keluar dari batas wajarnya ketika perempuan sekolah menyatarai laki-laki ataupun lebih tinggi. Next, Pak Rifki. Nah, foto ini diambil pada tahun 1928. Ini adalah Kongres Muhammadiyah yang ke-17. Diambilnya di mana ini ya? Di Yogyakarta, di muka kantor HB Muhammadiyah. Kondisinya ini dulu jadi kantor ininya ya, apa namanya? Sekretariatnya gitu ya kalau sekarang. Jadi sekarang digunakan sebagai asrama Putri Aisyah. Nah, di sini sudah dilihat bahwasannya beliau adalah orang-orang yang hebat. Yang duduk di kursi itu adalah Nyai Ahmad Dahlan. Cukup pakai jare, pakai kebaya, dan jilbabnya belum jilbab kayak sekarang ya. Apalagi jilbab syar'i itu belum ada, masih pakai selendang aja. Nah, itu pada momen Isra Mi'raj, ada bertepatan dengan Kongres yang ke-17. Selanjutnya Pak Rifki. Jejak Aisyah. Di sini Aisyah adalah organisasi perempuan otonom Muhammadiyah yang secara khusus beranggotakan perempuan di atas 30 tahun, yang sudah agak emak-emak gitu berarti ya, yang 30 tahun ke atas. Sementara untuk setahu saya yang untuk di bawah 30 tahun ataupun masih belia-belia bisa gabung di IMM ataupun di Naisyatul Aisyah, bisa begitu. Untuk yang ini, Aisyah ini didirikan pada tahun 1912 Muhammadiyah, mulai ada Sopo Trisno 1914, lalu didirikannya Aisyah sendiri pada tahun 1917 di Yogyakarta. Ternyata yang jadi ketuanya adalah bukan Nyai Ahmad Dahlan, tetapi di sini yang jadi ketuanya adalah Siti Bariyah. Saya juga baru tahu ini, ternyata ketua dari Aisyah adalah Siti Bariyah, bukan Nyai Ahmad Dahlan. Siapa sih Siti Bariyah? Siti Bariyah yaitu Siti Bariyah adalah tidak hanya mengajarkan belajar agama Islam kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, namun beliau juga sekolah umum juga di Natural Magic School pada saat itu. Pada saat itu, seperti yang kita tahu, bahwasanya mengirimkan anak perempuan untuk sekolah itu hal yang aneh, hal yang mustahil. Tetapi ternyata di sini hasil dari dorongan dan kaderisasi Kiai Ahmad Dahlan, beliau bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk perempuan. Sementara ini dulu, bisa dilanjut sama Pak Rifki ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar Pak, silakan. Oke, baik Bapak. Saya lanjutkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Indah. Minta maaf, mungkin ada sedikit iklan lewat karena kebetulan kami masih ada balita, juga anak yang kedua dan ketiga. Baik, terkait dengan pemberdayaan perempuan, maka Kiai Ahmad Dahlan merumuskan ide-ide bagaimana memunculkan sosok seorang perempuan yang kira-kira bisa bermanfaat tidak hanya dalam lingkungan atau lingkup kecil di rumahnya, akan tetapi juga bisa berkontribusi serta bermanfaat untuk kemajuan dakwah daripada Muhammadiyah itu sendiri. Makanya boleh dikatakan embrio itu muncul atau gagasan itu muncul atas dilatar belakangi beberapa
permasalahan yang kompleks dimension, baik itu ketertinggalan dalam pendidikan, ketertinggalan dalam finance atau ekonomi, serta ketidakadilan dalam hal tanda kutip untuk perempuan itu sendiri di masa itu. Nah, makanya beliau sendiri implementasi daripada ide-ide tersebut tercetuslah dan terbentuklah organisasi otonom daripada Muhammadiyah itu sendiri, yaitu Aisyah. Baik, inilah gambar atau foto 9 kalau di ininya kalau di walinya mungkin wali songoknya ya, ini versi Aisyahnya di 9, di sini ada 10, salah satunya yaitu Nyi Ahmad Dahlan. Maka 9 itu perempuan terpilih sebagai yang tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Indah, sebagai ketua itu yaitu Siti Bariyah dengan beberapa staf pembantunya seperti yang digambar. Oke, dan Nyai Ahmad Dahlan ini tidak dijadikan sebagai ketua atau pimpinan dari organisasi tersebut, akan tetapi beliau adalah sosok, image, dan figur yang mana akan menjadi profil pembimbing Aisyah yang baru saja dibentuk dan dibuat. Baik, selanjutnya dan bermula daripada ayat, interpretasi atau tafsiran ayat yang selalu dikembangkan dan dikaji lagi dari Muhammadiyah, bahwasanya tidak harus dan tidak melulu laki-laki yang bisa tampil berdakwah, akan tetapi perempuan pun dalam tanda kutip dan dalam ranah yang pastinya tidak melebihi secara syariat kemampuan laki-laki, akan tetapi di koridor-koridor dan di batas-batas tertentu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, maka salah satu ayat yang senantiasa digadang oleh pegiat Aisyah yaitu kaum Islam laki-laki dan kaum Islam istri sebagai menolong sebagian yang lain. Jadi memang Muslim itu kan seperti bangunan, kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dan, saling menopang satu sama lain. Karena kenapa? Jadi ada, kalau boleh ada peribahasa Arab itu mengatakan la yasluhul mar'u tamamahu in anta tabni wa ghairuka yahdimu. Jadi bangunan itu tidak akan terjadi dengan cantik, dengan kuat, yang mana sebagian dari kita membangun, mempercantik, akan tetapi sebagian lagi menggerogoti. Maka tidak akan pernah tercipta ummah atau insan kamil ketika di dalam rumah sendiri si suami boleh dikatakan bertengkus lumus, berdakwah siang malam, sementara yang istri menggembosi atau mengompori hal-hal yang notabene bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan suami. Jadi harus seirama, harus seiring, dan harus support satu sama lain, seperti itu. Dan di tengah anutan doktrin bahwa perempuan itu suarga nunut dan neraka katut, nah, perempuan tidak perlu bermasyarakat tapi cukup di rumah saja, maka Aisyah justru menggiatkan diri berdakwah di ruang kemasyarakatan. Islam yang berkemajuan sebagaimana terlihat dari penafsiran Muhammadiyah Aisyah terhadap ayat Al-Quran yang tidak membedakan jenis kelamin dalam hal berdakwah menjadi karakter gerakan Muhammadiyah dan Aisyah itu sendiri. Maka khairun nasi anfa'uhum linnas, maka sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, khususnya bermanfaat untuk masyarakat dan umatnya. Nah, inilah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan atau kebajikan, yang berbuat baik, amar ma'ruf, dan mencegah daripada yang mungkar. Kemudian, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Al-Imran ayat 110, yang mana artinya, kamu wahai umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh atau berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maka ayat-ayat inilah, interpretasi daripada ayat-ayat inilah yang melatar belakangi semangat dakwah Aisyah itu sendiri. Seperti itu. Kemudian dalam konteks Islam Indonesia, memang terdapat beberapa kelompok atau gerakan keagamaan yang mendukung emansipasi perempuan. Nah, salah satu gerakan Islam modern yang mendukung terwujudnya kemajuan,
emansipasi dan pemberdayaan bagi kelompok perempuan adalah Aisyah tersebut. Maka seperti sebagaimana yang spirit dakwah Muhammadiyah itu sendiri, yaitu tajdid al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi bagaimana cara mengambil sesuatu yang atau inovasi-inovasi yang baik pastinya tanpa meninggalkan dasar-dasar syariat yang memang sudah dijadikan pondasi atau yang lama sudah dibuat, seperti itu. Maka salah satu gerakan Islam modern itu Aisyah, yaitu tahun 2021 ini alhamdulillah Aisyah genap berusia 104 tahun, sedangkan Muhammadiyah sebagai organisasi induknya berusia 109 tahun. Nah, Aisyah sebagai organisasi perempuan otonom dari Muhammadiyah telah mempraktekkan beberapa model kepemimpinan, mendorong perempuan untuk memimpin, mengambil sikap dan berinisiatif, seperti yang kita nikmati dan kita lihat bersama beberapa kegiatan-kegiatan yang betul-betul real action daripada organisasi tersebut. Kemudian meminjam kerangka yang digunakan oleh Peter Nella dan Dorhander dalam Women Shaping Islam, gerakan perempuan Islam seperti Aisyah memiliki 3 tahapan dalam upaya memajukan kesetaraan gender. Tahap pertama yaitu bergerak di tingkat akar rumput, di mana organisasi tersebut berfokus pada penghapusan buta huruf. Nah, makanya setelah terbentuknya organisasi, maka dari tim pengurus atau koordinator atau di Aisyah tersebut mencari kira-kira benang merah permasalahan umat waktu itu apa. Oke, penyebab daripada atau penyebab daripada kemiskinan karena kebodohan. Maka yang diberantas dulu adalah dari akar rumput, yaitu memberantas buta huruf. Kemudian pemenuhan hak pendidikan dasar dan program-program filantropi atau amal filantropi kedermawanan, seperti itu. Tahap kedua, berbagai macam aktivisme perempuan yang merentang dalam program-program di bidang pendidikan hingga program hak-hak perempuan, termasuk di dalamnya pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Maka kita tidak bisa berbicara tentang apa itu sejahtera, apa itu boleh dikatakan kemapanan, apa itu kenyamanan ketika periuk atau kantong kita sendiri masih kocar-kacir. Maka mulai dibenahi daripada pemberantasan buta huruf, habis itu juga mulai ditingkatkan kualitas pendidikan, setelah pendidikan settle, kemudian merambah ke bidang ekonomi dan kesehatan. Dan ketiga, pengembangan diskursus akademik mengenai hak-hak perempuan termasuk dalam wacana teologi dan fikih. Selanjutnya, nah inilah implementasi atau bentuk real hasil daripada pergerakan otonom Muhammadiyah atau Aisyah tersebut. Di dalam bidang pendidikan, ini kebetulan kami ambil daripada website Aisyah. Di dalam bidang pendidikan, sebagaimana Muhammadiyah, Aisyah juga berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan sosial. Amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah Aisyah secara bersama, yakni pendidikan anak usia dini atau yang sama-sama kita kenal PAUD, taman kanak-kanak, TK, dan taman pendidikan Quran, TPQ, ada sekitar 4.623. Nanti mohon dikoreksi apabila angka ini mungkin ada penambahan atau kesalahan. Kemudian sekolah dasar atau SD, Madrasah Ibtidaiyah ada sekitar 2.252, sekolah menengah pertama SMP atau Madrasah Tsanawiyah ada 1.111, kemudian sekolah menengah atau SMK dan Madrasah Aliyah ada sekitar 1.291, pondok pesantren ada 67, perguruan tinggi ada 171, dan sekolah luar biasa ada 71. Nah, inilah bentuk konkret, artinya implementasi atau bentuk real kontribusi daripada organisasi perempuan daripada Muhammadiyah itu Aisyah dengan terbentuknya sekian banyak hasil yang bisa sama-sama kita lihat dan kita nikmati. Kemudian di bidang kesehatan juga seperti yang sudah dipaparkan oleh pemakalah sebelumnya, ini cuma sekedar ibaratnya brief saja. Untuk rumah sakit, rumah bersalin, dan lain-lain sebagainya, RSIA, Balai Klinik Ibu dan Anak, kemudian juga dan sejenisnya sebanyak 2.119, kemudian panti asuhan, santunan asuhan, keluarga, dan sejenisnya ada 318, panti jompo 54, dan rehabilitasi ada sekitar 82. Ini angka-angka yang mana yang sudah ada dalam naungan atau koordinasi atau manajemen di Aisyah Pusat. Kemudian ini yang tidak kalah penting
tadi yang jelas kita sampaikan, jadi pemberdayaan itu dan kemapanan itu pasti tolak ukurnya dengan kita sekarang manusia di zaman sekarang mesti di materialisnya atau di kekuatan finance-nya, maka Aisyah juga sangat fokus dan intens dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam aspek ekonomi hingga saat ini Aisyah memiliki amal usaha seperti Bina Usaha Ekonomi Keluarga, kita singkat Bu Eka, sebanyak 1.426, adapun koperasi BMT, LKMS total berjumlah 668, menjadi Aisyah sebagai terdepan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Nah, sama-sama Bu Eka sendiri merupakan program pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan ekonomi keluarga, masyarakat, menjadi masyarakat bawah yang sering menjadi korban kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kebijakan global disebabkan lemahnya pengetahuan dan jaringan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Bahkan kadang usaha-usaha yang dilakukan masyarakat bahwa menjadi sasaran para tengkulak dan pemilik modal untuk dieksploitasi. Nah, makanya dari Bu Eka ini, Aisyah mencoba berkontribusi untuk memanage bagaimana agar masyarakat bawah bisa menikmati apa yang ditanam, apa yang dirawat, dan apa yang dipanen. Seperti itu. Karena latar belakang dari Bu Eka sendiri, banyak ketidakadilan terjadi, banyak ketidakserasian dan ketidakimbangan yang terjadi di ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Maka dibentuklah Bu Eka ini sebagai wadah untuk edukasi bagaimana cara mengatur finance dan UMKM dan berusaha sebaik mungkin. Seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan sudah menyeluruh di Indonesia struktur Aisyah. Gerak dakwah Aisyah tersebar dari tingkat pusat sampai ranting di seluruh Indonesia, meliputi 34 pimpinan wilayah Aisyah setingkat provinsi, 458 pimpinan daerah Aisyah setingkat kabupaten, dan 3.193 pimpinan cabang Aisyah setingkat kecamatan, 9.781 pimpinan ranting Aisyah setingkat desa, serta pimpinan cabang istimewa di Mesir, Australia, Hong Kong, dan di sini kebetulan di Malaysia juga ada dan memang ada dan cukup aktif. Kemudian juga ada di Taiwan. Jadi notabene kalau di luar negara memang Hong Kong, Malaysia, dan Taiwan itu masih menjadi boleh dikatakan primadonanya teman-teman yang mau bekerja atau sekedar untuk bermukim di luar negara Indonesia. Seperti itu. Kemudian wilayah kerja juga dakwah Aisyah dilakukan dengan memperkokoh gerakan berbasis keluarga dan masyarakat melalui gerakan Keluarga Sakinah dan Qaryah Thayyibah. Keluarga Sakinah merupakan usaha-usaha untuk menguatkan institusi keluarga sehingga menjadi keluarga yang tentram, damai, berkemajuan, dan relasi yang berkeadilan untuk mencapai ridha Allah. Adapun Qaryah Thayyibah merupakan usaha-usaha untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat melalui kelompok di jamaah atau komunitas tersebut dalam berbagai aspek. Kemudian menguatkan spiritualitas, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, dan berta'awun atau saling menolong, kesadaran berwarga negara. Wilayah kerja yang menjadi bidang dakwah Aisyah antara lain tabligh, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, perkaderan, atau itu kepemimpinan perempuan, dan pendidikan politik dan berkewarga negaraan. Akhirnya, selain bidang pendidikan dan sosial dalam aspek keagamaan, Muhammadiyah dan Aisyah juga sangat kental dengan corak Islam yang rasional dan berkemajuan. Muhammadiyah tidak taklid untuk mengikuti secara rigid terhadap satu mazhab saja, melainkan menggaungkan ijtihad untuk menafsirkan dan memahami secara langsung terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dalam memahami As-Sunnah, Muhammadiyah dan Aisyah juga mengambil sunnah makbulah yang sahih. Dan posisi Aisyah yang tadi disampaikan oleh Bu Indah memang dalam Muhammadiyah adalah sebagai suatu organisasi otonom Muhammadiyah yang diperuntukkan untuk berjuang untuk lahan perjuangan para wanita muslimah. Karena lembaga ini adalah bagian horizontal dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri, yang mana fungsi dari lembaga ini sebagai partner gerak langkah Muhammadiyah, di mana asas dan tujuannya tidak terpisah daripada induk persyarikatannya. Maka Aisyah adalah organisasi persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial keagamaan, telah menunjukkan kiprahnya untuk pencerahan, pemberdayaan, dan kemajuan yang memberikan kemaslahatan bagi umat sebagai manifestasi dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan berpedoman kepada pastinya Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lamu bishawab.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebih kami meminta maaf. Ada kesalahan dan kekurangan, mohon perbaikan. Wa'afum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Bapak Rizky dan juga Ibu Indah ya yang telah mempresentasikan materi pada sore hari ini tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Luar biasa sekali, sangat komprehensif ya yang disampaikan, dan perlu diketahui saya alhamdulillah selama aktif di Muhammadiyah semuanya sudah saya rasakan ya, sudah saya alami aktif di Muhammadiyah, termasuk ortom-ortomnya, kecuali Aisyah dan Aisyah. Saya belum pernah aktif di situ ya. Mungkin Mardiansah kayaknya udah minat itu dia pengen masuk Aisyah. Ampun. Ampun Kiai. Ya, jadi inilah kontribusi Muhammadiyah dalam melakukan dakwah ya. Kenapa harus ada Aisyah? Kenapa harus ada pemuda Muhammadiyah? Kenapa juga harus ada Nahdlatul Aisyah, IMM, IPM? Tujuannya adalah untuk menyampaikan syiar Islam, ya, menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Karena dengan adanya ortom itu, mungkin dakwah Islam akan sudah tersampaikan di berbagai komunitas-komunitas ya, di komunitas ibu-ibu, di komunitas keputrian, di komunitas mahasiswa, komunitas pelajar. Jadi memang harus ada yang namanya gerakan-gerakan dakwah ya, yang menaungi, yang membawahi dakwah Muhammadiyah di masyarakat. Ya, tadi sudah disampaikan maksud dan tujuan kemudian berdirinya Aisyah yang sudah diutarakan oleh pemakalah. Jadi perlu diingat juga dalam Islam juga peran perempuan itu sangat dimuliakan, sangat ditinggikan. Mengingat pada masa-masa jahiliyah itu perempuan itu nggak ada harganya, ya nggak ada harganya, bahkan dihinakan, ya kan? Bahkan perempuan pada masa jahiliyah itu ibarat seperti barang, ya bisa diberikan kepada siapa saja, ya bisa misalkan dia punya istri, misalkan, nah istrinya itu bisa dijadikan sebagai pemberian. Nah ini kan artinya perempuan itu sangat hina ya derajatnya, tetapi Islam datang untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan ketika itu. Begitupun di masa-masa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi yang namanya perempuan itu jangan tidak melulu urusannya sumur kasur dapur ya. Jadi peran perempuan itu sangat potensial, sangat strategis untuk menyampaikan dakwah Islam di masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu ungkapan atau uraian makalah pada sore hari ini. Silakan bagi teman-teman yang masih penasaran, yang masih kurang jelas terkait dengan peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan perempuan, silakan kita diskusi saja. Waalaikumsalam. Oke, Pak Pradika Kunto Aji, monggo. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, masih suasana Syawal untuk rekan-rekan perkuliahan. Baik, tadi saya sudah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri. Ada satu pertanyaan yang dimana pertanyaan ini tadi membahas tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Bagaimana pandangan pemakalah tentang pemberdayaan perempuan khususnya dalam perspektif Muhammadiyah ya, di bidang politik dan kenegaraan. Dan adakah bentuk konkretnya jika ada ya di bidang politik dan kenegaraan dari awal kemerdekaan sampai era sekarang ini gitu. Karena di satu sisi yang saya perdengarkan,
pemberdayaan perempuan ini lebih tonjol di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, untuk mungkin pertanyaannya, ya? iya Pak, sekedar informasi sedikit saja, mungkin tidak mau melewat atau melangkahi pemakalan selanjutnya setelah kami, Ustadz atau Pak Milana, sebab setelah kami memang Muhammadiyah dan politik. Nanti di situ mungkin ada dikupas nanti kontribusi Muhammadiyah, baik itu Muhammadiyah atau Aisyah secara politik dan kenegaraan. Nah, memang kita sama-sama ketahui di pemberdayaan perempuan atau di politik kita tidak melihat sosok yang boleh dikatakan vokal. Nah, ini kebanyakan memang tokoh-tokoh daripada Aisyah sendiri lebih yaitu tadi seperti menggeser sedikit stigma dalam artian yang tadinya tidak aware atau tidak berpandangan ke depan menjadi punya visi dan misi yang tadinya cuma di tiga tadi menjadi lebih terarah dan lebih berkontribusi. Nah, memang Aisyah sendiri lebih fokus kepada bidang-bidang yang tadi disebutkan atau dipaparkan ke kami, baik itu di bidang pemberantasan buta huruf, peningkatan kesejahteraan baik itu internal dan eksternal, dan di bidang ekonomi. Nah, mungkin untuk di bidang politik memang kami belum menemukan sosok atau bentuk real daripada implementasi ke politik dan kewarganegaraan tersebut. Mungkin nanti mohon dibantu dari Dr. Milana atau pemakalah yang akan berbicara tentang kemuhammadiyan dan politik. Seperti itu, Pak Kunto, minta maaf mungkin karena kami kurang informasi, mungkin nanti sambil sama-sama di-sharing di sini. Seperti itu. Terima kasih, Baik. Rifki. Oke, baru satu yang bertanya, yang Ya, mau menanggapi siapa lagi? Siapa? Boleh. Saya, Pak. Oh, mangga. Pak Kiai Hafiz, mangga. Pak Anuraga. Pak Kiai Hafiz dulu tadi lebih dulu. Pak dosen. Oh, Pak Hafiz. Iya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak dosen yang memberikan kesempatan kepada saya ya, dan kepada pemakalah juga, dan kepada semuanya, karena ini satu soal juga, mohon maaf lahir batin, yang saya tertarik ini mengenai Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan itu, saya melihat tadi ya ada dalam 108 tahun ini ya telah bergerak ya, dari pertama mengenai pemberantasan buta huruf, dan yang kedua pendidikan, dan ketiganya ekonomi dan kesehatan. Yang menariknya saya itu di ekonomi ini, di ekonomi itu kan sekarang terjadi nih, ibu-ibu terutama ya itu terjerat dengan rentenir ya, dengan bank keliling itu. Nah, peran konkret seperti apa tuh ya di bidang tersebut yang sudah dilaksanakan gitu, dan contohnya di mana gitu. Jadi saya pengen lebih tahu gitu mengenai langkah nyata dari Muhammadiyah tersebut untuk solusi, karena sekarang banyak sekali ibu-ibu yang terjerat rentenir, bahkan sampai rumahnya juga itu ya dijadikan sitaan untuk membayarkan rentenir tersebut gitu. Terutama sekarang kan bank keliling juga banyak di mana-mana itu yang pakai motor. Maka bukti konkretnya dan solusinya untuk ibu-ibu sekarang itu mungkin yang hal-hal kecil mungkin ya, tapi berdampak besar sekali gitu buat bagi keluarga, dan nanti mungkin ke masyarakat juga. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi langsung saja. Baik, Ustadz Hafiz dan Pak dosen, seperti yang kami sampaikan tadi, bentuk artinya memang Aisyah sendiri intens dan fokus di
beberapa bidang, dan yang tadi ditanyakan kebetulan bidang ekonomi. Nah, seperti yang kami sampaikan juga dalam slide tadi, bahwa di bidang ekonomi Aisyah juga memiliki amal usaha seperti yang Bu Eka tadi. Nah, Bu Eka itulah yang nanti menjadi wadah di setiap ranting Muhammadiyah yang notabene memang secara finance, secara accountability memang dikontrol, yang tadinya tidak tahu bagaimana cara memanage keuangan. Nah, disitulah diedukasi dalam wadah tersebut. Kemudian juga ada juga kalau memang tidak mau ke rentenir Muhammadiyah atau Aisyah pun ada BMT, Baitul Mal wa Ta'mil, itu ada tamzis juga. Monggo silahkan ditanyakan seperti apa pattern dan skemanya, yang sistemnya pasti jauh daripada riba. Dan kemudian juga ada beberapa yang notabene itu wadah dan tempat untuk edukasi bagaimana cara memanage keuangan serta pengeluaran yang baik dan benar, seperti tadi yang disebutkan. Itu saja mungkin Bang Hafiz yang bisa kami sampaikan, dan bentuk real daripada Aisyah untuk di bidang ekonomi. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya siapa lagi? Monggo Kang Anuraga. Boleh sedikit Pak Kiai Rizky. Oke Pak. Iya. Silakan. Baik, hatur nuhun atas kesempatannya Pak dosen, Pak Milana yang kami hormati. Ini mohon izin bertanya nih Pak Kiai Rifki. Ini saya kan memang masih belajar nih tentang Muhammadiyah. Jadi ini ingin bertanya saja. Ada dua. Yang pertama mungkin simpel ya. Yang pertama itu apa yang kenapa Muhammadiyah strategi pengembangan organisasinya melalui organisasi otonom? Kan ada di organisasi lain misalnya itu diinkludkan di organisasi induk. Misalnya kenapa enggak misalnya bidang pemberdayaan perempuan di Muhammadiyah gitu. Jadi kan ini kalau kita bicara efisiensi energi untuk menggerakkan organisasi mungkin akan lumayan. Jadi ujungnya dia lagi gitu, di otonom, kemudian di organisasi induk, di mana-mana. Jadi itu energinya akan luar biasa, itu tergerus. Jadi energi maintenance-nya besar. Mungkin ada pandangan atau ada strategi apa gitu ya. Ini penasaran ini. Itu yang satu. Nah, yang kedua kalau di Malaysia, di Aisyah Malaysia itu ini enggak ya, misalnya kayak isu terkait dengan gender atau feminisme itu ramai enggak di sana? Itu aja, hatur nuhun. Oke, silakan ditanggapi. Baik, terkait dengan yang tadi kenapa Aisyah itu tidak diinkludkan di satu tubuh dengan Muhammadiyah, kenapa harus terpisah dan menjadi otonom di induknya itu tadi. Seperti sebagaimana daripada pesan daripada Kiai Dahlan, founder Muhammadiyah dan termasuk penggagas embrio dan ide Aisyah itu tersendiri, Kiai Dahlan pun berpesan pada sahabat dan muridnya supaya berhati-hati dengan urusan Aisyah. Jika bisa membimbing, insya Allah Aisyah akan menjadi teman setia dalam perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Akan tetapi sebaliknya, yaitu tadi. Makanya sebetulnya itulah bentuk daripada keprofesionalismean sang founder. Artinya karena kenapa? Ketika si suami itu Muhammadiyah, si istri otomatis Aisyah. Nah, seperti itu, karena Aisyah sendiri daripada partner atau bentuk wadah untuk istri Muhammadiyin. Nah, makanya untuk menghindari konflik-konflik yang tidak diinginkan baik secara internal ataupun eksternal, maka Kiai Dahlan berpesan harus berhati-hati urusan di antara ortonom itu sendiri. Jangan sampai Muhammadiyah justru memanfaatkan Aisyah atau sebaliknya. Makanya itulah yang menjadi latar belakang kenapa secara
secara susunan itu dipisahkan daripada badan dan tubuh Muhammadiyah itu sendiri. Artinya betul-betul mandiri, betul-betul berdikari, sehingga tapi tidak terlepas daripada pantauan dan bimbingan Muhammadiyah itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian untuk semoga tidak puas sehingga nanti Pak dosen menambahkan. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan Aisyah yang di Kuala Lumpur, mungkin Bu Indah bisa menambahi sebagai pelaku. Terima kasih. Mana Bu Indah? Maaf Pak, sebentar. Di sebelah. Oh, nggak di sebelah ya. Lagi masuk kayaknya. Iya, kebetulan. Tadi ke pertanyaan tentang Aisyah Kuala Lumpur apa, Kang Anwar, punten? Yang isu-isu kalau di sini kan gender. Gender sama feminisme gitu. Betul. Kalau di sini memang ini terkaitnya dengan kontribusi Aisyah atau memang secara feminisme secara general di Malaysia? Ya, ke Aisyahnya. Ke Aisyahnya, baik. Memang itu tadi dengan sistem kerajaan yang ada di Malaysia, jadi betul-betul dikontrol karena memang Malaysia sendiri betul-betul protect dan betul-betul menjaga berjamur atau munculnya organisasi-organisasi yang notabene akan merugikan dan membuat perkumpulan atau kekuatan yang bakal melawan kerajaan. Nah, jadi apalagi, nah kebetulan yang seperti kami tahu justru Aisyah sendiri atau Muhammadiyah belum mendapatkan boleh dikatakan SK dari kerajaan, akan tetapi kawan-kawan yang Nahdiyin itu sudah, karena memang yang membawa dulu itu kalau kawan-kawan Nahdiyin itu memang teman-teman Indonesia yang sudah dari zaman dulu. Nah, kemudian kebetulan Muhammadiyah itu dibawa justru oleh kawan-kawan yang notabene baik beliau dulu belajar atau menjadi dosen di sini. Akhirnya jadi secara latar belakang memang agak berbeda dan fasenya pun sangat jauh. Nah, mungkin secara legalitas dan secara izin memang tidak bisa sangat atau tidak bisa berleluasa untuk berkontribusi di ranah-ranah yang sensitif. Akan tetapi memang tidak berarti Aisyah ini tidak berkontribusi, tapi berkontribusi kalau terhadap gender dan feminisme. Memang kadang Aisyah yang itu tadi yang disampaikan Bu Indah dengan Fatayat atau Muslimatun, kita bergandengan untuk seperti membuat macam seminar. Kemarin yang kita buat itu sunatan massal, habis itu isbat nikah. Jadi karena teman-teman di sini yang notabene mohon maaf TKI dengan TKW itu kadang mereka ya bukannya menganggap remeh atau memudahkan hal itu, akan tetapi mungkin keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan kemampuan mereka untuk mencari informasi bagaimana cara yang betul. Itu tadi bahasa teman-teman di sini itu bukan bagaimana caranya, tapi berapa, dan itu sudah menjadi mindset kan. Makanya saya dan teman-teman juga selalu mengedukasi, kalau teman-teman mau belajar atau mau mengurus apa-apa, tolong yang pertama kali ditanyakan itu bagaimana caranya, bukan langsung berapa harganya. Jadi akhirnya ya itulah, jadi salah kamar dimakan sama NGO atau agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Makanya kadang teman-teman itu tadi, nah fenomena yang terjadi, beberapa anak akhirnya yang lahir daripada orang tuanya yang menikah secara bawah tangan itu, akhirnya mereka tidak mendapatkan hak yang memang seharusnya mereka dapatkan. Contohnya mungkin di pendidikan. Mereka tidak akan pernah bisa masuk atau bisa belajar di lembaga pendidikan Malaysia, karena secara surat-surat dan dokumentasi memang zero. Tidak ada apa-apa atau kosong. Akan tetapi kayak kami juga membuat, atau Aisyah juga ada sebagai untuk memfasilitasi teman-teman yang seperti itu, ada yang namanya kita buat PAUD atau kelas edukasi di rumah salah satu pengurus Aisyah.
yang mana tenaga pengajarnya juga dari teman-teman mahasiswa, baik itu mahasiswa IAIUM dan mahasiswa kampus yang lain, akan tetapi memang lebih dominan kepada mahasiswa dan mahasiswi IAIUM karena dekat kantornya dengan Aisyah tersebut, yaitu di Gombak. Seperti itu Kang, mungkin sedikit informasi, mungkin nanti yang lain bisa menambahkan kekurangan, mohon maaf, makasih. Nuhun Pak Kiai. Baik, luar biasa. Apa ada lagi yang mau menanggapi? Sudah 3 Mohon izin, mohon izin Pak dosen. Oke, Ya, silakan, saya Pak. mau melengkapi Pak dosen. Alhamdulillah. Ini, Pak Rifki, mau melengkapi pertanyaan. Waduh. Jadi gini, tadi dijelaskan, Pak dosen sendiri juga mengakui penjelasan dari pemateri sangat komprehensif dan mencakup semuanya, pasti mungkin pertanyaan sangat sedikit kan seperti itu. Jadi ada hal yang sepele yang saya nggak tahu jawabannya. Di situ tadi disebutkan kalau suaminya Muhammadiyah pasti istrinya Aisyah kan seperti itu Pak Rifki. Nah di situ Aisyah tidak akan lepas dari Muhammadiyah. Kalau kita lihat Muhammadiyah pasti akan dinisbatan kepada ajaran Nabi Muhammad dan bersifat kemuhammadiyahan. Nah kalau yang saya tanyakan sejarah atau latar belakang diambilnya nama Aisyah untuk perempuan-perempuan Muhammadiyah. Apakah diambil dari kata Ais yang berarti kehidupan, ataukah emang dinisbatkan kepada salah satu istri Rasulullah yaitu Aisyah? Karena segala penamaan pasti akan mempunyai tujuan dan mempunyai maksud. Nah, itu pertanyaannya Pak Rifki. Karena kenapa diambil kata Aisyah gitu kan untuk wadah organisasi perempuan warga Muhammadiyah? Baik, Pak Hasan ini memang luar biasa. Beliau tahu mana selak yang kira-kira bisa ditanyakan, padahal itu sangat basic dan simple, tapi beliau menjumpai dan ketemu saja. Dan yang notabene yang lain pun tidak berpikir ke sana gitu kan. Baik, terkait persoalan atau pertanyaan tersebut, daripada beberapa referensi yang kami baca dan temukan, memang nama Aisyah sendiri dinisbahkan kepada Aisyah istri Rasulullah SAW, seperti itu. Kemudian ya dengan harapan memang itu tadi bisa meneladani sifat-sifat beliau, bisa meneladani kepiawaian beliau, kemandirian beliau, dan seterusnya, pokoknya yang sifat-sifat yang notabene itu positif, karena memang wallahu a'lam, nanti tinggal kita dengar sama-sama dari Pak dosen, mungkin itu tadi ada sedikit mungkin latar belakang yang emosional, karena yang laki-laki Muhammad, maka yang perempuan itu Aisyah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sedikit sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak dosen dan teman-teman yang lain, mungkin yang lebih paham dan lebih tahu tentang kemuhammadiyahan dan keaisyaan. Baik, minta maaf kekurangannya. Terima kasih Pak Rifki. Oke, baik. Sudah ada 4 yang bertanya tadi. Alhamdulillah, luar biasa, keempat-empatnya dijawab semua oleh Pak Rifki, ya. Ini one man show, luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Artinya ini sudah bisa melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diutarakan oleh teman-teman sekalian berkaitan dengan tadi pertanyaan pertama yang berkaitan tentang kontribusi peran perempuan di Muhammadiyah dikaitkan dengan perpolitikan di Indonesia seperti apa. Tentunya di Muhammadiyah tidak memberikan ruang sempit bagi perempuan untuk bisa berkarya, untuk bisa bergerak ya dalam bidang dakwah. Tentu dalam menciarkan dakwah itu tidak hanya salah satu aspek saja seperti pendidikan dan lain sebagainya, tetapi di politik pun kita juga untuk bisa mengisi ruang ya dakwah Islam ini bisa tersampaikan secara menyeluruh. Peran perempuan di Muhammadiyah
yang aktif berpolitik itu banyak sekali, ya, asalkan jangan politik praktis. Ya, jangan politik praktis sehingga ini bisa mencoreng organisasi besar yaitu Muhammadiyah. Mulai dari kiprah kader-kader Muhammadiyah yang aktif di KPU, ya, kemudian di para calon legislatif juga ada, termasuk juga mantan menteri Siti Fadilah itu juga itu merupakan kader Muhammadiyah, ya, walaupun jabatan menteri bagi di kader Muhammadiyah bukan berdasarkan kemampuan, artinya Muhammadiyah memang dia berkompeten dalam dunianya, dalam mohon maaf terputus ya. Kita lanjut lagi, mohon maaf terputus. Jadi jika memang si perempuan itu memiliki kompetensi dalam bidang politik, ya kenapa tidak? Karena peran Aisyah itu adalah salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia, ya, khususnya perempuan atau keputrian secara integratif dan profesional, ya. Jika memang dia punya kompetensi, kenapa tidak untuk bisa aktif di politik dan seterusnya, asalkan jangan menjadikan politik sebagai mata pencarian utama, ya, karena berpotensi tidak baik, ya, berpotensi tidak baik. Yang kedua berkaitan dengan apa tadi, perekonomian masyarakat. Tentu ini juga menjadi salah satu program di Aisyah itu sendiri, bagaimana untuk bisa mengentaskan peminjaman yang bernuansa riba. Makanya dibentuklah tadi Bu Eka, ya, sangat betul sekali, dan juga ini besok berarti beberapa ya. Baitul Mal wa Kayaknya kalau misalnya patungan cepet, saya di grup kepala. Saya dulu besok sini berapa? Saja tinggal supaya masyarakat ini makin terbukti riba itu sendiri. Dan ini suaranya bocor nih. Bunda Yanti itu, Pak. Pertanyaan berikutnya bisa dibantu. Pertanyaan berikutnya tadi dari siapa? Dari Pak Hasan Rifki, Ustadz. Ini Pak Dokter terkait penamaan Aisyah itu dinisbahkan. Ya, Pak Nuraga dulu ya. Oh, Pak Nuraga, ya betul. Pak Nuraga tadi berkaitan tentang tadi? Yang pertama, kenapa Aisyah menjadi otonom atau terpisah dengan Muhammadiyah? Ya, karena Muhammadiyah memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi organisasi otonomnya. Muhammadiyah tidak ingin mencampuri, setiap organisasi otonom memiliki dapurnya masing-masing, memiliki target dan sasaran dakwahnya masing-masing, sehingga ini diberikan keleluasaan untuk bisa menggerakkan Islam dalam bingkai kemuhammadiyahan supaya dakwahnya ini bisa tersampaikan, karena dakwah bagi Islam itu tidak Muhammadiyah sendiri yang bergerak bidang keperempuanan, tetapi jika diluas lagi jangkauan dakwahnya ini kepada masyarakat, ya, lebih strategis dan lebih banyak lagi program-program yang bisa dibuatnya, walaupun
Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, ini putus-putus nih. Jadi itu alasan kenapa Muhammadiyah membuat organisasi otonom ya, tidak menjadi include menjadi satu kesatuan dengan organisasi Muhammadiyah. Dan yang terakhir tadi pertanyaan dari Pak Muhammad Hasan, penamaan ya tentang Aisyah. Betul sekali tadi sudah diungkap oleh Pak Diki. Nama Aisyah itu dinisbahkan kepada istri Nabi yaitu Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah tujuannya untuk bisa menteladani sosok Aisyah yang sangat cerdas, yang selalu berjuang untuk mendakwahkan Islam. Nama tersebut diberikan oleh Kiai Haji Fahrudin ya bersama Ki Bagus Hadikusumo ya, karena Aisyah itu berdiri 5 tahun setelah Muhammadiyah berdiri ya, tahun 1375 Hijriah ya, atau 1917 Masehi. Yaitu ada beberapa nama, satu nama itu Fatimah, tetapi yang disepakati adalah Aisyah. Mungkin karena itu tadi ya, menyandingkan nama Muhammadiyah dengan Aisyah supaya balance gitu ya. Kalau Fatimah kan anak sama bapak gitu kan, jadi kurang pas aja. Seperti itu. Dan pada intinya pemberdayaan atau Muhammadiyah dalam memperdayakan perempuan. Jadi Muhammadiyah berpandangan karena perempuan ini sangat potensial. Perempuan adalah tulang punggung keluarga dan masyarakat. Di tangan seorang perempuanlah yang pertama kali mampu memoles, membina, dan membentuk generasi penerus bangsa. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, para perempuan, para wanita tidak dibina, ini bisa bahaya. Ini kepentingan Muhammadiyah membentuk perserikatan atau membentuk organisasi otonom kewanitaan atau keputrian ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk memberdayakan perempuan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berlandaskan agama Islam ya. Ini memberikan ciri khas, memberikan keidentikan bahwa organisasi Aisyah adalah organisasi Islam keperempuanan yang bisa menyampaikan dakwah di ruang lingkup kewanitaan. Kemudian peranan yang diberikan oleh Aisyah yaitu untuk masyarakat ya dalam 3 bidang. Yang pertama pendidikan, kemudian ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Ini bisa diwujudkan dari berbagai berbasis praksis yang sudah dilakukan oleh Aisyah. Dari aspek pendidikan ini sudah mulai bermunculan. Mungkin awalnya di tempat atau di berbagai wilayah ada namanya Universitas Muhammadiyah, adalah Muhammadiyah Aisyah. Ini sudah banyak di Jogja ada ya, di Batu menjadi perwujudan kiprah Aisyah dalam aspek pendidikan. Dari selanjutnya juga concern terhadap pendidikan anak usia dini, kelompok bermain, dan taman anak-anak. Kemudian Aisyah juga memiliki program keluarga sakinah ya, yang memberi pengetahuan terhadap adab ya, berpakaian muslimah dalam Islam. Jadi luar biasa deh pokoknya kalau sosok perempuan, sosok wanita ya, dengan adanya Aisyah ini mungkin bisa lebih fokus, bisa lebih mendalam lagi untuk terus dikembangkan, untuk terus ditingkatkan sumber daya manusianya. Dengan begitu akan terlahir generasi atau peradaban masyarakat yang islami ya, peradaban masyarakat yang bisa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
itu ya, dan terakhir mungkin perempuan dan laki-laki dalam pandangan agama Islam itu setara, tidak dibeda-bedakan. Karena yang membedakan kecuali adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dalam perspektif gender dalam perspektif Muhammadiyah, antara laki-laki dan perempuan itu di hadapan Allah sama rata. Maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa memperhatikan perempuan, ya, untuk apa? Untuk dijadikan penerus perjuangan Islam dan menyuruh pada wanita untuk terus bersekolah, ya. Salah satu perintahnya adalah sekolah di tempat-tempat yang dimiliki oleh Belanda saat itu. Saya kira itu closing statement yang bisa saya sampaikan, ya, atau apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Makalah? Dari kami cukup, Pak Dokter. Baik. Oke. Teman-teman yang lain gimana? UTS-nya gimana UTS? UTS sudah semua ya? Hari ini terakhir ya? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaan UTS? Ada kesulitan, Pak dosen. Kalau penulisannya, Pak. Susah, apalagi kita, Pak dosen. Membaca tulisan sendiri. Pak dosen, bisa diikan ya? Ya kan, biar terangsang semuanya ya, antara pikiran, ya, pandangan sama apa namanya, ulasan tangan tuh biar nyerap gitu ya. Ya, apa namanya, tinggal mindahin doang kok, jawabannya nggak susah ya kan, ada semua jawaban. Oke, hari ini terakhir pengumpulan UTS, mudah-mudahan bisa langsung dibuat. Kenapa? Jawabannya unik. Cara pemindahannya yang unik. Ya kan selama ini mungkin jarang menulis ya. Terakhir nulis itu kapan itu, Pak? Sudah lama sekali ya, mungkin bisa lebih membantu menjadi. Pak dosen, saya belum nih, Pak dosen. Oke. Oke, ditunggu Pak sampai jam 12 malam ya, Pak. Masih ada waktu. Kemudian saya udah dapat info nih dari ketua kelas, Pak Mardiansyah. Ternyata untuk apa namanya, kelompok makalah yang sifatnya dua orang itu sampai kiprah Muhammadiyah di masyarakat. Artinya hari ini kelompok 8, pertemuan besok itu ke-9 sampai 10 itu Nur Hayati dan Hafiz. Nur Hayati diganti, alhamdulillah Pak Dokter. ini udah diganti sama siapa? Dengan Nur Solihin. Oke, ini belum direvisi ya? Iya, betul. Oke. Alhamdulillah ini di apa namanya, sisa kelompoknya ini udah dibagi lagi sama ketua kelas. Ini luar biasa kreatif ya ketua kelasnya. Jadi untuk sisa kelompok ini sudah dibagi, terdiri dari 6 orang. 6 orang kalau nggak salah. Satu kelompok. Jadi yang sisa kelompoknya itu yang pertama temanya Islam berkemajuan untuk Indonesia berkemajuan. Kemudian yang kedua, pemberdayaan cabang dan ranting Muhammadiyah. Dan yang ketiga, kiprah Muhammadiyah dalam penanganan COVID-19. Alhamdulillah ini sudah, tadinya saya mau bagi, tetapi ini udah dibagi. Mohon dibantu share juga ya, Pak Mardiansyah ya. Ya, sudah. Biar teman-teman yang lain bisa mempersiapkan materi dan waktunya untuk bisa dikerjakan. Jadiin satu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Jelas ya. Alhamdulillah waktu menunjukkan jam 17.22, artinya ini